الفاتحة بنية الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء
المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليهم الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى روح المؤلف في هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri. Dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini, yaitu membaca kitab Tafsir Jalalain. Melanjutkan bacaan kita yaitu ayat yang ke-22 halaman 14. Ya, kalau kitab yang sama dengan saya halaman 14, yaitu ayat yang ke-22.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala khalaqa lakumul arda firasya hal bisaqan yaqtarishu la ghayata bis salabah aw layyuna fala yumkinu al istiqraru 'alaiha was samaa'a bina'an saqfan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min anwa'i as-samarati rizqan lakum ta'kulunahu wa ya'rifuna bihi dawabakum fala taj'alu lillahi andada syuraka'un fil ibadah wa antum ta'lamun annahu al-khaliq wa la yakhluquna wa la yakunu ilahan illa man yakhluq wa in kuntum fi raibin syakkin mimma nazzalna ala abdina Muhammad minal Qur'an annahu min indillah fa'tu bi suratin min mithlihi ay al-munazzal wa minal bayan ay hiya mislahu fil balaghah wa husnul ta'wil wal akhbar 'anil ghaib was surah qit'atun laha awwal wa akhir aqalluha thalatha ayat wa naqulu syuhada'akum alihatakum allati ta'budunaha min dunillahi ay ghairihi litu'inukum in kuntum shadiqin fi anna Muhammadan qalahu min indi nafsihi fa'alu dzalika fa innakum arabiyyuna fusaha'u mislahu wa lamma ajazu an dzalik qala ta'ala fa in lam taf'alu wa lan taf'alu wallahu a'lam. Baik, pada ayat yang ke-22 setelah Allah Subhanahu wa taala menyeru ya atau memanggil semua manusia dengan firman-Nya ya ayyuhan nas ya wahai sekalian manusia. Ya, manusia ini secara umum siapa saja mereka, yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, ya, yang fasik dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memanggil pada ayat yang keberapa? Ayat yang ke-21, ya. Nah, di akhir ayat yang ke-21 itu Allah Subhanahu wa taala katakan la'allakum tattaqun. Ya, agar kalian itu apa? Memiliki rasa takut atau kalian itu menjadi orang-orang yang apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Nah, sekarang kita lihat di ayat yang ke-22. Ya. Alladzi, maaf. Alladzi ja'ala, Allah ataupun ya Tuhan yang telah menjadikan, khalaqa artinya menjadikan ataupun menciptakan. Siapa Tuhan yang dijadikan oleh Allah itu? Lakumul arda, ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kamu itu apa? Al-arda. Ya, bumi. Jadi Allah sudah siapkan segala sesuatu ya. Sebelum Allah ciptakan manusia itu, fasilitas-fasilitas yang bakal diperluin oleh manusia Allah udah apain? Ciptain dulu. Ya. Jadi yang Allah ciptakan itu apa namanya? Segala macam ya hal-hal ataupun yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluk terutama manusia itu disiapin dulu sebelum Allah menciptakan manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dialah Allah yang telah menjadikan
menjadikan ya bumi bagi kamu itu firasyan. Ya, apa itu? Yang membentang. Ya, firasyan itu kalau kita bilang firash itu kan kasur ya. Kalau bahasa Arab yang apa itu? Yang sesungguhnya ya, atau kata arti menurut literalnya. Ya, firash itu adalah kasur ya. Kasur biasa kita kalau mau tidur kita apain? Kita bentangin kan gitu. Kita hamparkan kan gitu. Ya, gitu. Nah, bagaimana ditafsirkan ya bumi yang Allah ciptakan itu ya dengan dibentangkannya di sini Al-Imam Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan hal bisatan yabtaliju ya bumi yang dibentangkan atau yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu la ghayata fis salabah ya tidak begitu kasar ya artinya gak kasar banget tuh ya bumi ini gak kasar banget ya nanti ada ini merupakan satu kiasan saja ya au layyunah atau juga tidak terlalu apa lembut ya tidak terlalu halus ya ini Allah ciptakan bumi ini kasar kagak lembut juga kagak buminya bukan apa cara penciptaannya bukan tapi buminya itu ya nah dengan sebab ya Allah sudah menciptakan bumi untuk manusia enggak kasar dan enggak lembut ya makanya di sini Al-Imam Jalaluddin Sayuti dan Mahalli mengatakan fala yumkinu al-istiqraru 'alaiha ya tuh tidak akan ya atau tidak mungkin kalian itu akan apa al-istiqraru 'alaiha menetap selamanya berada di bumi ya jadi bumi ini kan ya kalau kita bilang dunia ini ya adalah apa bukan tujuan kita bukan ya bukan tempat bukan tempat kembali terakhir kita bukan ya dunia ini adalah sebagai apa ya sebagai yang disebutkan dalam hadis Nabi mazra'atul ilal akhirah ya sebagai ladang kita untuk apa untuk menuju negeri akhirat ya jadi bukan tujuan dunia ini makanya dalam berbagai ayat Allah jelaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya dan tidaklah kata Allah ya mata'ud dunya segala macam bentuk kenikmatan yang ada di dunia ini apa kata Allah illa mata'ul ghurur ya tidak lain melainkan hanya apa kenikmatan yang menipu ya kenikmatan yang apa yang sementara ya kenapa karena sekaya-kayanya orang di dunia pasti bakal apa bakal mampus ya bakal mati ya sepinter-pinternya atau sekuat-kuatnya orang di dunia bakal apa mati juga ya nggak ada di dunia ini nggak bakal mati ya jangankan kita Pak orang biasa Fir'aun yang ngaku Tuhan aja mati ya Fir'aun ngaku apa ya ngaku Tuhan ya kata dia bilang ana rabbukumul a'la ya aku ini adalah Tuhanmu yang tinggi aja mati ya padahal kan kalau yang namanya Tuhan itu hayyun la yamut ya hidup tidak akan pernah apa mati ya itu contoh-contoh yang sudah Allah cipta yang Allah sudah berikan perumpamaan kepada kita ya Raja Namrud yang begitu gagah tinggi ya besar badannya itu apa ya mati juga ya dia ngaku apa tuh ngaku Tuhan juga kan ya tuh. Nah itu semua apa satu perumpamaan ya yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia itu apa ya bukanlah tempat apa namanya kembali yang terakhir kita ya tempat kembali yang terakhir kita adalah apa akhirat selamanya nanti itu ya selamanya akhirat Pak kita nggak akan kembali lagi ke dunia kalau udah negeri akhirat itu ya yang surga ya surga yang neraka ya neraka ya mudah-mudahan kita semua ahli surga semua ya amin ya rabbal alamin ya
Banyak dari sekarang dah banyak-banyakin taubat kita ya. Kalau kita nggak taubat nanti keburu kita meninggal dunia, ada dosa yang belum sempat kita taubat, kita bawa mati. Nah itu yang bahaya itu. Ya, yang bahaya bakal apa ya? Bakal diapain tuh? Dicuci juga kita di api neraka tuh. Ya, makanya kita sempetin lah untuk apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal apa ya? Menjemput kita. Ya, gitu. Jadi ya, nggak akan orang apa itu? Ya, manusia itu bisa hidup selamanya di mana? Di dunia. Ya, karena hanya sementara tuh. Ya, ke bumi. Wassamaa binaa, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan langit sebagai apa itu? Sakpan, sebagai atapnya. Ya. Kalau ada lagu siapa itu? Kan lagu orang dulu. Mas Abi atau Hamdan Atit itu? Ya. Langit sebagai apa namanya? Atapnya saya nyanyi. Irama ya? Bukan Irama lagu dulu itu. Ya, Irama juga ada juga ya. Tuh. Ya. Jadi langit itu Allah ciptakan itu apa? Sakpan sebagai atap bumi kita. Tapi lihat Pak, Allah ciptakan langit ya yang begini ya, yang begitu hebatnya itu nggak pakai tiang. Ya. Allah ciptakan langit di mana ujungnya kita nggak tahu. Ya. Pernah kita lihat tiangnya langit? Ada yang lihat tiangnya langit di mana? Ya, kita lihat langit bentuknya gini, kita kejar, saya coba kejar dah, nggak bakal ketemu. Ya, tuh. Huwallazi ja'ala as-samaa'a bighairi 'amadin. Allah bilang tuh, dialah Allah yang telah menjadikan langit tanpa tiang. Ya, Pak, kita bangun jangankan masjid sebesar ini, Pak. Ya, bangunan ukuran berapa sih? 2 kali 2 meter dah. Ya, kita bangun tingkat nggak pakai tiang, kira-kira bisa nggak? Bisa ambruk, ya bisa aja bisa ambruk, tuh ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga langit yang begini megahnya, ya nggak ada satu tiang pun yang kita lihat. Kali tiangnya ada di Ka'bah nggak juga, ya yang udah pergi ke haji umrah, ya ke Mekah pernah lihat tiang di sana? Nggak ada, ya tuh. Nah Allah begitu kuasanya atau hebatnya menciptakan langit ya dan juga menciptakan bumi itu. Nah dari langit itu pula Allah bilang apa? Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi. Ya. Dari langit itu juga Allah apain? Turunkan hujan. Ya, air berupa air apa itu? Air hujan. Ya. Coba. Nah, emang di langit itu hujan, dari langit hujan. Ya. Cuma yang kita pelajari di pelajaran IPA itu kan, ya kalau kita pelajari IPA ataupun fisika itu kan, ya air laut yang diapa itu, yang diserap ataupun yang disedot kalau kita bilang kan oleh matahari sehingga air laut itu berkumpul di mana? Di awan. Ya, nah ketika awan itu sudah memenuhi dengan air yang sudah cukup ditampung, ya, yang punya kuasa bilang udah tumpahin, ya, banjir kan ya, banjir. Ya, kalau Allah bilang banjir nggak? Banjir Pak, ya, bisa orang mencegah, ya, jangankan dataran rendah, dataran tinggi aja yang kita nggak tahu banjir, ya, belum lama kita dengarkan namanya Gunung Emas di puncak itu. Padahal tadi ada di atas, kan? Kok bisa banjir? Dari mana itu datangnya? Wallahu a'lam. Ya, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan air, ya, hujan dari langit itu memang segala sesuatu itu membutuhkan apa? Air. Ya, tuh. Orang mau hidup perlu air. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Ya, dan kami jadikan kata Allah dari air itu segala sesuatu bisa apa? Bisa hidup. Ya, kita Pak masih bisa kuat nahan lapar, tapi kita nggak bakal kuat nahan apa ya? Nahan haus.
Ya, tubuh kita Pak 70% aja apa? Cairan, air. Ya, tuh. Nah orang kalau kekurangan cairan bakal apa? Lemas. Ya, orang kita puasa aja cuma 13 jam kayaknya nggak minum sampai 2 hari. Ya, padahal cuma 13 jam. Ya, pas duduk langsung ya, itu contoh kalau kita itu memang bisa tahan kuat nahan lapar, tapi kalau nahan haus kita nggak bakal kuat. Ya, tuh. Kenapa tadi 70% organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita ini butuhin air. Ya, tuh, jangan jauh-jauh Pak. Mobil semahal apapun pasti perlu apa? Air Pak. Ya, mobil yang harganya miliaran kalau nggak ada airnya nggak bakal hidup. Coba aja, ya, pasti perlu apa? Perlu air. Motor yang paling butuh tadi perlu air, ya, itu. Manusia apalagi paling banyak butuh air itu. Dibuat mandi, dibuat nyuci mobil, dibuat nyuci pakaian itu, ya. Yang penting adalah dibuat minum, ya. Nah manusia bisa kelola macam-macam, dibuat ada air oasis, ada air aqua, ada air apa lagi itu, air mineral, macam-macam itu. Padahal namanya apa ya? Air juga kan gitu. Ya, gitu. Nah, di sini yang lebih penting Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya bahwasanya air yang kami turunkan dari langit itu ya bisa apa? Fa akhraja bihi ya bisa mengeluarkan atau menumbuhkan min anwa'i az-zamarat ya berbagai macam-macam buah-buahan. Ya, samarot itu jamak dari samarun. Ya, samaratun, samarotani, samarot artinya macam buah-buahan Pak. Ya, tuh. Buahan apa nih? Ya macam-macam banyak. Ya, di setiap negara Pak ada jenis buah yang ada di negara itu orang, nggak ada di negara orang lain. Ya, kayak kita Pak, ada negara kita ini macam-macam buah. Ya, tapi ada buahan yang nggak ada di negara kita, tapi ada di negara Arab Saudi contohnya. Jangan jauh-jauh lah, jengkol kagak ada dulu Pak. Di sini banyak kan? Banyak. Ya, tuh. Padahal apa ya? Alamnya satu, dunianya satu, hujannya sama kan? Sama, ya. Karena itu bergantung kepada apanya? Makanan yang dimakan oleh penduduk suatu negeri. Ya. Nah ini buah-buahan Pak, kita lihat, ya. Itu bisa hasil ada buah-buahan itu karena apa? Karena ada air, ya. Coba kalau nggak ada air bisa tumbuh tuh, nggak bisa. Secara keilmuan, secara ilmu, ya dunia saja nggak bakal bisa, ya. Tapi kalau kuasa Allah beda lagi, ya. Negeri tandus tuh dulu padang pasir Arab Saudi, ya, Yaman, Sudan, ya. Kita itu kalau saya dulu waktu ke Sudan itu kalau mau nyuci aja beli air Pak, ya. Itu tahun 2006 saya ke sana itu nyuci air beli. Ya, apalagi buat minum pasti beli itu. Kenapa? Susah. Ya, yang saya bilang orang-orang Sudan itu orangnya gede, hitam, tapi udah pakai air aqua kecil, aqua gelas yang kecil itu cukup buat berdua atau bertiga orang. Kenapa? Ditusuk pakai jarum doang dikit keluar air. Jadi bisa tuh Pak. Kita tahu air mahal, ya, air susah. Tapi kita di sini coba banyak yang terlalu boros dalam menggunakan air. Ini nggak boleh juga. Ya, kita ingat beberapa saudara-saudara kita di negara mereka ada yang kesulitan untuk mendapatkan air air bersih. Ya, gitu. Padahal mereka dilalui oleh Pak, Sungai Nil. Ya, tapi air bersih mereka sulit untuk mereka dapatkan. Makanya harus beli. Ya, coba aja bayangkan air, ya, gelas aqua yang kecil itu kalau di sini berapa harganya? Gope ya? Gope. Di sini berapa ya? 5.000 kalau uang kita. Ya, 5.000. Air yang itu tuh, yang 1 liter, ya. Kalau di sini berapa ya? 6.000, 7.000. 6.000. Di sana $1,5. Dolar Amerika bukan dolar Singapura. Coba $1 taruh 14.000 aja. Ya, tambah setengah, tambah 7 berapa? 21.000, coba bayangin Pak. Ya, dari sini 21.000 dapat air aqua ya. Ya, air aqua yang 1 galon ya. Tuh, ya. Nah, itu Pak, ya perumpamaan dari
ya suatu yang Allah ciptakan berupa air itu manfaatnya sangat banyak ya. Nah, air yang Allah turunkan dan menghasilkan buah-buahan itu, kata Allah apa? Rizqan lakum. Ya, dijadikan sebagai rizki untuk kalian. Tuh Pak, Allah kurang apa sih sayangnya sama kita, Pak? Ya, kita udah diciptain, sebelum kita ciptain disiapin langit, bumi dulu, langit juga disiapin, udah gitu dikasih tanaman-tanaman, ada airnya juga tuh Pak. Allah bilang rizqan lakum, ya sebagai rezeki untuk kalian. Tuh, ya coba secara logika apa? Ya, kok masih banyak ya orang yang apa tuh? Ya, dengan teganya dia nggak mau beriman kepada Allah. Padahal Allah udah jelasin ini adalah semua ciptaan aku. Ya, auzubillah min dzalik. Apalagi sekarang coba beredar video yang auzubillah min dzalik itu orang yang berani mengganti kata Allah dengan Yesus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh katanya. Ya. Ini orang begini nih mohon maaf aja Pak ya. Gak tahu lah tuh orang seperti zaman sekarang macam-macam kalau pengen terkenal kali dia gitu-gitu. Ya. Yang kita sebelnya di apa itu? Ya. Di-upload ke dalam videonya dia. Nah kalau udah di-upload ke video kan itu jutaan orang di dunia ngelihat. Ya, artinya kan akan memancing kemarahan umat Islam. Ya, janganlah Tuhan dijadiin atau Allah dijadiin sebagai suatu permainan. Ya, pakai peci orang lagi pakai peci hitam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Pak, coba bayangin Pak. Ya, kira-kira Allah lihat ya tuh? Lihat Allah dengar. Istilah katanya kalau Allah pengen gecek hari itu juga dia gecek Allah bisa. Ya, tapi Allah masih punya Ar-Rahman, masih punya rasa kasih sayang. Biarin aja dulu. Tapi kita kan umat Islam ini jadi apa itu? Enak kita dengarnya itu. Ya, udahlah negara kita lagi kondisi seperti ini tuh. Ya, diapain tuh? Ya, dimunculkan dengan hal-hal yang membuat umat Islam tambah emosi. Ya, kejadian kemarin di Margonda lihat tuh. Ya, Mall Margonda apa itu? Ambruk, ya kan? Itu katanya ada bom. Allah alam benar gak bom itu? Ya, itu kan pengalihan aja tuh Pak. Makanya pengalihan. Kenapa pengalihan? Karena belum lama kita dengar, ya pasukan Taliban kan menang di sana itu. Entar itu udah ada ISIS, ada apa namanya tuh? Ya, teroris. Alhamdulillah Pak. Ya, siapa dia yang disalahin pasti? Orang Islam lagi mau siapa lagi? Ya, orang Islam disalahin, coba. Ya, kejadian di kemarin lagi di apa tuh di apa tuh yang pantai itu, yang di Bandung, Pelabuhan Ratu ya. Ya, Pelabuhan Ratu itu kan dihantam oleh air itu kan tahu-tahu ambruk tuh hotelnya itu. Ya, itu kan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah. Ya, Allah memang nggak kelihatan, tapi jangan dibuat main-mainan. Ya, orang apa namanya manusia ketika dia dihina dia bukan berarti dia nerima, bukan berarti dia takut Pak. Ya, Allah nggak kelihatan memang, Allah diam, bukan berarti Allah itu apa ya? Teman bukan. Ya, istilah kata bahasa orang Betawi, emang lo nggak sadar apa ya? Lo kan dibikin namanya dari dia, kan gitu. Ya kan? Kalau orang tua bilang lu nak kenapa sih durhaka sama gua? Lu kan gua yang berojolin. Kan gitu. Ya. Nah, lu bisa kagak punya apa kagak berani ganti-ganti nama gua sama makhluk lain lagi. Nah, itu ya, jangan. Alhamdulillah min dzalik tuh, Pak. Ya. Maaf kalau orang seperti ini nih, ya. Kalau saya secara pribadi mengatakan itu darahnya udah halal ya. Ya, kenapa halal? Udah berani menghina zat yang maha tinggi. Ya, kalau baru manusia belum seberapa lah. Tapi Allah yang dihina dan Rasulullah yang dihina juga. Rasulullah dibilang apa? Pembunuh. Rasulullah dibilang iblis. Mana auzubillah min dzalik. Ya, enggak ada yang berani. Nah, coba ya, apa namanya? PR lagi buat kita tuh. Orang kita lagi fokus mikir gini, ada orang si PA lagi ngomong gitu-gitu lagi tuh. Ya, jadi nggak fokus kita jadinya. Coba ya. Nah, rezeki itu yang Allah berikan ya dari macam-macam buahan itu
tujuannya untuk diapain? Ta'kulunahu, ya, untuk kalian apa ya? Santap, ya, untuk kalian makan. Coba ya, macam-macam buahan. Kita ada buah duren, ya, ada buah apa lagi tuh? Buah yang pakai bedak, buah apa namanya? Semut, ya, mentang-mentang pakai bedak dibilang semut, ya, itu nggak ada Pak, negara lain nggak ada itu Pak, semut gitu, ya, semut. Ada apa lagi itu yang buat rujak pakai bambu kan, kecil buahnya buni, ya buni, ya kan, ada lagi yang itu kayak apa cuma bijinya gede, kecapi, itu nggak ada, ya, itu buah-buah langka tuh Pak, ya. Itu jenis macam-macam buah. Pokoknya kalau di Indonesia apa juga dimakan orang Indonesia. Ya, kelapa aja semuanya dimanfaatin. Ya, orang kita Indonesia paling hebat. Ya, apa diapain? Dimanfaatin kelapa, semua dimanfaatin, dari airnya, dari isinya, dari batoknya, dari apanya lagi, sambuknya, dari daunnya, dari kayunya. Apa aja yang dimanfaatin dari pohon kelapa coba. Ya, kayunya bisa dibuat bikin rumah, kayunya itu. Bukan hanya untuk manusia yang mensantap atau memakan itu Pak, tapi apalagi wa ya'lifuna bihi dawabakum, ya, untuk diberikan makan juga kepada apa? Peliharaan kamu, hewan-hewan yang kamu piara. Kita ini di rumah Pak punya piaraan kucing, ya kan? Untuk hiburan kita kasih makan. Dari mana situ rezekinya? Allah, ya, bukan dari kita hanya melalui perantara saja, ya. Kita punya piaraan namanya sapi perah yang bisa kita peras ambil susunya, ya. Itu dari apa ya? Dari makanan yang kita kasih kepada siapa? Kepada sapi yang kita piara itu, untuk kita ambil susunya tuh, yang itu. Tapi Allah pengen sama manusia. Apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andada. Ya, kalau lu udah sembah gue, kata Allah, gue udah jadiin bumi, udah jadiin langit, udah turunin hujan, udah kasih macam-macam buahan makanan turun buat kamu. Allah bilang janganlah kalian itu apa? Menjadikan sekutu. Ya, artinya ada Tuhan lain selain siapa? Selain Allah. Jangan. Ya, tuh. Ditafsirkan syurakaun fil ibadah, ya, adanya Tuhan lain yang apa ya, disembah atau untuk dijadikan sebagai suatu ibadah, ya, nggak boleh. Wa'budullaha, kata Allah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian apa? Menyekutukan Allah dengan apa? Dengan sesuatu, dengan yang lainnya. Allah sumpah. Ya, kenapa? Kemarin ayatnya sudah kita baca. Ya, Allah itu apa? Wahid. Ya, Allah itu apa? Ya, Esa. Ya, Tuhan itu satu. Ya kan? Kata Umar Irama kan gitu. Katakan Tuhan itu satu, ya kan? Tuh, itu kan ada dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, itu semua itu udah jelasin, ya. Tidak ada Tuhan lain di dunia ini, hanya siapa? Allah. Berarti kalau ada Tuhan lain yang ngaku Tuhan, berarti benar bersalah. Aman. Ya. Kira-kira yang salahnya siapa nih Pak? Yang dituhankan atau yang menjadikan dia itu Tuhan? Coba yang salah siapa coba? Yang menjadikan dia Tuhan atau Tuhannya itu yang salah? Yang menjadikan dia Tuhan. Contohnya, mohon maaf nih, Yesus itu pernah ngomong minta jadi Tuhan. Pernah ngomong gak Yesus minta jadi Tuhan, pernah gak? Siapa yang jadiin dia Tuhan? Manusianya, ya kan? Orangnya. Di India orang nyembah apa ya? Sapi. Pernah sapi ngomong, manusia sembah aku? Pernah gak? Enggak. Siapa yang jadiin Tuhan itu sama sapi? Ya.
Makanya Allah bilang manusia itu lazulumun kafar. Manusia itu adalah sezolim-zolimnya makhluk dan sekafir-kafirnya makhluk, kata Allah itu. Ya, orang sapi nggak minta jadi Tuhan kok dijadiin Tuhan, ya kan? Orang Yesus nggak jadi Tuhan kok jadi Tuhan. Coba berhala pernah ngomong minta jadi Tuhan, pernah nggak? Ya, orang dia mau ngomong aja susah, kan gitu. Siapa yang jadi dia Tuhan? Manusia. Ya, berarti manusia sebabnya manusia semua memang. Ya, coba. Bukan Tuhan-Tuhan yang dituhankan itu yang minta jadi Tuhan, tapi manusialah yang menjadikan makhluk-makhluk atau benda-benda itu menjadi Tuhan. Ya, gitu. Beda dengan Fir'aun, kalau dia mengaku, ya, ana rabbukumul a'la itu, ya, gitu. Kalau Fir'aun dia ngaku Tuhan juga, maaf, ya, emang jasanya banyak, ya, dia membangun negeri Mesir sedemikian rupa dari negara yang paling ketinggalan sampai maju itu Fir'aun kerjaannya itu, Pak. Ya, cuma sayangnya dia ngaku Tuhan aja tuh. Coba dia ngaku Tuhan, orang hebat itu tuh. Ya. Jadi kalau orang berbuat banyak untuk sesuatu, dia bisa membangun itu bagus. Ya. Tapi sayangnya dia ngaku tuh Tuhan. Jangan sampai dia nggak mampu berbuat apa-apa, ngaku hebat, itu yang parahan lagi. Ya, Fir'aun aja yang begitu dia apa tuh? Ya, bisa berbuat sesuatu. Itu sayangnya tadi dia hanya mengaku sebagai apa? Tuhan. Nggak boleh. Ya, bisa. Jadi jangan membuat apa, ya, sembahan lain selain Allah, ya. Nah, masalahnya di sini wa antum ta'lamun, kalau kamu tahu, ya, kamu tahu bahwasanya Allah itu Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain siapa? Allah. Kan kita tahu tuh. Ya, nah kalau kita udah tahu gitu, jangan kita menyekutukan Allah, ya, jangan kita menyembah kepada selain Allah. Tuh, Allah minta kita doang. Ai annahu al-khaliq, ya, bahwasanya dialah siapa? Al-khaliq, yang telah menciptakan, wala yakhluquna wala yakunu ilahan illa man yakhluq. Ya, tidak akan mampu menciptakan dan tidak akan mampu menjadikan Tuhan illa man yakhluq, kecuali yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini tadinya tidak ada menjadi ada. Ya. Nah, kalau sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, berarti apa ya? Ada yang menciptakan. Ya. Ada yang menciptakan. Kalau Allah kan dari tidak ada menjadi ada, bukan begitu Allah, bukan. Ya, sebelum manusia tidak ada, Allah sudah ada. Ya, tidak ada yang mengadakan Allah, tidak. Ya, tuh. Ini kalau kembali ke ilmu tasawuf, Pak, memang agak apa tuh? Ya, harus dalam kita menjelaskannya. Ya, jangan kita mengatakan bahwasanya ada Tuhan yang bisa kita sembah selain Allah. Tapi prakteknya banyak, Pak. Ya, kita memang nggak menyembah Tuhan selain Allah. Kita sudah meyakini sesuatu punya kekuatan lain, berarti itu kita sudah menyembah Tuhan. Tidak. Ya, jangan jauh-jauh dah. Contohnya, ya, ada orang dia sakit parah, ya, diobati sama dokter sembuh, kasih obat cocok dia. Apa dia bilang? Ya Allah dokter, alhamdulillah ya dokter ya. Kalau nggak ada dokter nih saya mati nih katanya. Untung ada dokter katanya ngasih tahu ini kita. Nggak boleh juga tuh. Ya, alhamdulillah berkat dengan bantuan dokter, ya, dengan izin Allah saya bisa diapain? Disembuhkan, itu loh. Ya, jangan apa? Jangan kita buat sesuatu yang lebay, ya, yang berlebihan kepada siapa? Kepada makhluk yang namanya manusia. Nggak bisa, Pak. Itu semua sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Allah bilang sembuh, sembuh nggak? Sembuh. Ya, kalau Allah bilang nggak sembuh, nggak sembuh, Pak. Ya, itu adalah semua bagi Allah itu gampang banget, tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Allah itu segala sesuatu itu tidak ada yang apa? Yang mustahil. Kullu syai'in indallahi mungkin. Segala sesuatu bagi Allah itu adalah bisa terjadi. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak bisa terjadi kalau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa in kuntum fi raibin. Kenapa?
Ya. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian ya dalam keraguan, syak itu namanya ragu, bimbang, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa-apa yang kami telah turunkan melalui hamba kami. Siapa itu? Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Minal Quran, berupa kitab suci Al-Quran. Annahu min indillah, bahwasanya kalau kamu ragu, Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad, bukan. Tapi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi diturunkan melalui Nabi Muhammad, tapi berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Allah tantang, kalau kamu ragu, fa'tu bi suratin min mislih. Coba buat ya satu surah yang persis dengan Al-Quran. Kata siapa? Kata Allah. Ya, lu kan ragu Al-Quran nih. Ya, lu bilang Quran itu adalah siapa? Makhluk. Pada debat tuh. Quran itu adalah apa? Ucapannya Muhammad. Ketika begitu. Ya, coba sekarang lu bikin satu surah yang persis dengan apa? Dengan Al-Quran. Jangan yang panjang-panjang. Surah Al-Kautsar aja. Inna a'tainakal kautsar, cuma 3 ayat. Coba buat, bisa enggak? Ya, Allah tantang gitu. Ya, ai al-munazzal wa minal bayan, yang Allah turunkan Al-Quran itu ya merupakan sebagai penjelas. Ya, ai hiya mislahu fil balaghah, ya, yang kamu akan membuat Al-Quran yang memiliki keindahan bahasa, wa husnul ta'adzur, dan juga apa itu? Menduduki kedudukan apa namanya? Keindahan bahasanya itu, wal ikhbar, memberikan berita anil ghaib, terhadap sesuatu yang gaib. Tuh, bisa enggak? Coba apa? Kira-kira neraka sekarang udah ditempatin belum? Udah ditempatin belum? Belum. Surga ditempatin belum? Belum. Tapi udah diciptain belum? Udah. Kenapa kok bisa digambarin surga kayak gini-gini gitu? Ya, itu kan menciptakan apa ya? Memberitahukan sesuatu yang gaib. Orang neraka nanti bakal begini. Orang yang suka berzina di nerakanya pakai gini. Orang yang suka main judi di nerakanya kayak gini. Kok bisa? Itu sesuatu yang gaib. Allah udah jelaskan di mana? Di dalam Al-Quran. Coba kitab-kitab lain ada yang kayak gini? Enggak ada. Ya, itu. Tuh. Wasurah qit'atun laha. Bahkan kata ya Al-Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalil Al-Mahalli bilang wasurah qit'atun. Enggak satu surah dah. Ya, potongan dalam surah aja. Ya, potongan ayat, bukan potongan surah bahkan. Tuh, ya. Tuh. Laha awalun wa akhir. Yang awal dan akhirnya. Artinya apa? Coba buat awalnya sama, akhirnya sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Contoh, qul huwallahu ahad. Dal akhirnya. Allahus somad. Ya, dal juga akhirnya. Tuh, itu dari ayat 1 sampai ayat terakhir semua dal semua. Bisa enggak kayak gitu juga? Kata siapa? Kata Allah, tuh ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tuh. Akhir. Aqalluha salasa ayat, atau paling sedikit berapa ayat? 3 ayat. Bisa enggak? Enggak bakal bisa, Pak. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala tantang kullu in jama'atil insu wal jin, seandainya manusia dan jin bersatu padu ala an ya'tu bi misli hadzal Qur'an, untuk membuat yang persis dengan Al-Qur'an, apa kata Allah? La ya'tuna mislihi walau kana ba'dhum li ba'd. Tidak akan mampu akan membuat yang persis dengan Al-Qur'an sekalipun mereka kompak. Tetaplah bakal bisa itu. Ya, bahkan Allah suruh wad'u syuhada'akum, panggil ya saksi-saksi kalian, orang-orang yang kalian bilang anggap hebat. Siapa itu? Alihatakum, tuhan-tuhan kalian, allati ta'budunaha, yang kalian sembah. Coba ajak tuh ya, yang selama ini kamu banggain, yang kamu anggap sebagai apa itu Tuhan, ajak mereka untuk membuat apa? Potongan ayat dalam Al-Qur'an tuh ya. Min dunillahi, selain Allah Subhanahu wa taala, ay ghairihi li ta'inakum, ya, yaitu yang bisa memberikan apa? Bantuan kepada kalian. Enggak akan ada makhluk yang akan mampu membuat persis dengan Al-Qur'an. In kuntum shodiqin, jika kalian itu orang-orang yang apa?
Shadiq yang jujur, orang yang benar. Fi anna Muhammadan, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW qalahu min indi nafsihi, ya, dia berkata, ya, Al-Qur'an itu bukan dari diri sendiri, bukan dari Nabi. Nabi Muhammad sudah bilang, ini bukan dariku, aku hanya diberikan apa? Amanah, ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi, ya, pesan di dalam Al-Qur'an itu, ya. Fa'alu dzalika, ya, maka lakukanlah sedemikian itu, fa innakum arabiyyun fusaha, ya, jika kalian orang-orang Arab yang memiliki kefasihan di dalam bahasa Arab. Tuh, ya, Nabi udah, ayo orang Arab, ya, coba itu bikin, kata Nabi, Al-Qur'an yang persis banget dengan Al-Qur'an, ya. Satu ayat, 3 ayat aja enggak bakal mampu, apalagi orang kita Indonesia, Pak. Ya, Arab bukan bahasa kita, tapi orang kita banyak belagu, ya, belagu apa? Yang rubah-rubah, ngilangin, ya. Nah itu ke apa tuh? Ketidakpahaman mereka tentang Al-Qur'an. Walamma ajalu an dzalik, tatkala mereka tidak mampu untuk melakukan yang demikian itu, maka turunlah ayat yang berikutnya, fa in lam taf'alu wa lam taf'alu wallahu a'lam wa a'lam. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang, ya. 2 ayat yang kita baca pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Silakan.